Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Juga salawat dan salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan hikmah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eka Sari Dewi, Ibu Waka, dan juga rekan guru semuanya yang saya banggakan. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif, yang telah saya pelajari di calon guru penggerak. Kenapa hal ini sangat penting untuk saya sampaikan dan juga memang diharuskan di calon guru penggerak ini, yaitu agar kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah kita semua nantinya. Selanjutnya. Ini adalah ada pertanyaan pemantik yang bisa kita diskusikan bersama-sama, yaitu ini dari pribadi kita sendiri. Ini yang sudah sering kita lakukan ya di sekolah, di kelas, misalnya di contohnya itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kita bisa lihat nanti ada di materi selanjutnya tentang penghukuman, juga ada nanti penghargaan, ya semuanya ada di sini. Di dalam modul budaya positif ini kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga keyakinan kelas. Pada di akhir pembelajaran kita atau diskusi kita nanti, kita akan mencoba untuk berdiskusi bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Kita yang akan kita buat ini khususnya kok bisa nanti wali kelas ya. Tapi ini memang bermampul kita nanti. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita di sini kan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita udah tahu bahwa kita ada 6 elemennya ya. Ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti ada elemen kebinekaan, ada gotong royong, ada kreatif, mandiri, dan juga kemudian di paradigma kebersamaan mengamankan semua siswa agar aman, tidak ada yang pembelajaran dalam paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita memang lagi digencar-gencarnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di kelas kita. Ada siswa kita yang memang kinestetik, ya kan? Ada juga yang auditori. Semuanya harus kita bisa kita lihat karakteristiknya seperti apa kebutuhan siswanya. Jadi dalam suatu kelas sekarang biasanya kita kan untuk satu model aja atau metode pembelajaran untuk semua siswa. Di sini di dalam pembelajaran diferensiasi kita harus bisa membuat suatu asesmen yang bisa melihat apa kebutuhan dari siswa kita. Jadi nanti dengan satu materi
kali kita akan membuat model atau metode yang berbeda-beda tergantung berdasarkan dengan kebutuhan siswa kita. Okay, next. Oke, ini apa disiplin positif? Apakah itu disiplin positif? Oke, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yaitu misalnya kita di sini lebih ke disiplin waktu ya. Kita lebih ke disiplin waktu juga dalam bagaimana kita terapkan ke siswa agar tidak datang terlambat. Kemudian kita sebagai guru juga bisa hadir ke dalam kelas tepat waktu dan bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan tidak membuang-buang waktu. Oke. Seperti di sini ada Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap terhadap self-disiplin, wajiblah penguasa yang lain mendisiplin kita. Seperti Bu Eka bilang tadi bahwa kita menerapkan disiplin. Dan terlebih dahulu kita harus mendisiplinkan diri. Seperti saya misalnya, saya juga harus bagaimana? Seperti saya mungkin saya lebih banyak izin ya. Sering Sabang ada kegiatan di sana, saya mohon maaf. Tapi untuk kalau saya ada di sini, insya Allah saya akan pergi dengan seperti tadi, saya akan hadir di sekolah tepat waktu dan juga pulang tepat waktu. Oke, paradigma perubahan. Ini ada sebuah kegiatan yang sudah kami laksanakan di program penggerak. Kita akan membuat ini berdua dengan kawan. Bagaimana dia? Kegiatannya adalah ada A dan B, ada 2 orang, saya dan teman saya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Oke. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya, dengan segala kekuatan kita. Buatlah sebuah kepalan Anda dan teman Anda untuk mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kita rayu, apapun caranya kita minta kawan kita itu Anda bisa membuka kepalan tangan tadi. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja Anda dapat membuka kepalan tangan. Apa yang akan terjadi? Inilah usaha kita bagaimana kita lakukan terhadap siswa. Ya. Bagaimana cara kita memotivasi siswa agar siswa kita bisa menerima pembelajaran yang ada yang telah kita buat di kelas. Dalam proses pembelajaran agar mereka bisa membuka diri, kita bisa mengetahui sebagaimana kemampuan dan minat dari siswa itu sendiri. Oke, ini adalah disiplin positif berdasarkan teori kontrol dari William Glasser. Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Oke, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Kemudian ada realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berdasarkan realitas atau kebutuhan, di sini kita ada memiliki 5 kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Inilah merupakan kebutuhan kita sebagai manusia, yang juga harus kita lihat pada siswa kita, apa yang dibutuhkan oleh siswa kita di kelas. Kemudian melalui model berpikir tadi, kolaborasi, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan di posisi kita sebagai seorang guru ya. Kita bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, karena kita bisa menjadi teman, pemantau, dan
Dan juga yang paling harus dianjurkan, kita harus bisa mencapai menjadi manajer. Bagaimana kita bisa mengelola suatu pembelajaran, tidak harus melalui penghukuman ataupun pembuat rasa bersalah. Oke. Kemudian ada teori motivasi, yaitu bisa di sini ada motivasi intrinsik, yaitu bisa menghindari hukuman dan juga mendapat imbalan. Kemudian dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita, bagaimana kita mencoba untuk menghargai diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada secara universal seperti apa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita nantinya. Kemudian ada di sini makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan, yaitu kita menginginkan seorang berdasarkan nilai-nilai yang ingin kita hargai. Kemudian yang terakhir yaitu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan yaitu kesepakatan antara guru dan juga kelas kita, dari peserta didik kita, bagaimana kita bisa mengikuti proses pembelajaran dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Ini juga masih merupakan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, yaitu seperti penghargaan, adanya ancaman maupun hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu itu betul-betul dari kemauan dia sendiri. Tidak harus ini nanti ada hadiah, ada suatu penghargaan yang setelah dia lakukan dia akan terima. Di sini ada teori motivasi tentang perilaku manusia. Di sini bisa dari motivasi eksternal, ada dua ini dia, yaitu satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering kita lakukan. Misalnya di gerbang sebelum dia masuk terlambat, kita sering Bu Farah juga sering ya dengan menyuruh untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, itu termasuk dalam hukuman sebenarnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian dia merasa kalau sudah kita janjikan sendiri kalau kalian ini berarti nilainya mungkin bagus, itu merupakan suatu imbalan atau hadiah yang akan dia terima nantinya kalau dia bisa berbuat atau membuat untuk disiplinkan dirinya. Kemudian motivasi internal, yaitu yang tujuan hakikinya kita bisa menerapkan disiplinnya itu berasal dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan ataupun imbalan sogokan dari orang lain, yaitu dia bisa menghargai dirinya sendiri. Ini ada motivasi perilaku manusia, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian dia ada menghindari ketidaknyamanan tadi atau mendapatkan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ini diharapkan bahwa murid kita bisa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan, dan itu merupakan motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin
positif dari dirinya sendiri. Untuk materi sekarang, apakah ada yang perlu ditanyakan? Mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab berdasarkan dari tentang positif tadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan sekali lagi, nama saya Pradina Muhammadi. Saya di sini sebagai guru bimbingan konseling. Nah, yang saya tanyakan adalah dalam BK itu, dalam konseling itu sendiri, kita pernah menerapkan bahwa ada yang restitusi tadi, tapi harus diterapkan secara individu, konseling individu. Jadi seperti kita ketahui, saya pernah lakukan konseling kelompok atau konseling secara klasikal ataupun kelas besar, tapi itu kurang efektif saya lihat. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah ada yang dari Bu Eda sendiri sebagai calon guru penggerak mungkin pernah mendapatkan suatu pencerahan ataupun suatu teknik baru untuk melakukan konseling ataupun teknik dalam penyelesaian masalah anak-anak yang kurang disiplin ini secara klasikal ataupun kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi yang perlu ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Saya akan mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Faradina, bahwa ini langsung ke proses restitusi Bu Farah ya. Seperti yang sudah saya pelajari di penggerak, memang untuk konseling restitusi itu memang personal. Pada saat kita mendapatkan dia misalnya terlambat datang ke kelas, kita jangan langsung menghakimi dia, langsung memberi hukuman atau tidak boleh. Itu tidak boleh kita lakukan. Kita biarkan dia melakukan proses pembelajaran seperti siswa yang lainnya. Kemudian pada saat dia istirahat atau pada saat senggang, kita baru memanggil dia. Kita berikan bimbingan personal dia secara mandiri. Ini kan langsung ke guru BK-nya ya. Atau nanti kalau di kelas juga bisa. Kita ada nanti urutan-urutan dari restitusinya juga. Nah, di sini ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yaitu kalau untuk proses restitusi kita harus bisa menstabilkan murid tadi, permasalahannya tadi di mana letak kesalahan dia. Oke, kita bisa meyakinkan bahwa kita sebagai seorang manusia tuh memang memiliki kesalahan. Kemudian kita yakinkan dia bagaimana bisa dia memperbaiki dirinya. Kemudian kita bilang ke dia, apakah dia masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah dia sepakati dengan kita sebagai guru kelasnya. Kemudian coba dia untuk membuat bagaimana dia membuat sebuah mencari masalah, misalnya seperti terlambat tadi ya. Bagaimana kiat-kiat dia biar jangan terlambat? Apakah dia suruh bangunkan orang tuanya, bisa membawa alarm, pokoknya dia jangan terlambat lagi ke sekolah. Nah, nanti baru kita kasih sebuah penguatan agar dia nanti jangan lagi terlambat ke sekolah. Seperti itu Bu Farah. Jadi kalau untuk restitusi dia lebih ke bimbingan personal, individu. Oke, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia. Jadi di sini kebetulan saya lagi membaca topik disiplin positif di PMM, tapi belum selesai modulnya kan. Dan ini menarik karena untuk menerapkan disiplin di sekolah itu ternyata ada langkah-langkahnya. Mungkin selama ini ada langkah yang salah kita terapkannya. Jadi di sini saya mau tanyakan, anak-anak kita seringkali itu terlambat mengumpulkan tugas. Itu dan memang keseharian kita lah kan. Jadi saya membaca bahwa kalau kita memberikan pengurangan nilai kepada siswa yang terlambat mengumpulkan tugas itu ternyata tidak boleh.
Ya, tidak boleh. Jadi bagaimana langkah mendisiplinkan siswa yang terlambat mengumpulkan tugas agar dia ke depannya itu tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya berdasarkan konsep disiplin positif ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Mutiarami. Ini berdasarkan ini berarti merujuk ke proses pembelajaran ya. Sama juga dengan yang tadi pada saat siswa terlambat. Ini kan di luar proses pelajaran. Kita bisa juga menggunakan proses restitusi. Nanti akan saya jabarkan bagaimana cara penyelesaian masalahnya menggunakan restitusi tadi. Ini lebih ke, kan tidak mungkin semua individu atau semua anak terlambat kan, cuma mungkin ada berapa orang. Itu bisa kita berikan bimbingan individu seperti Bu Farah bilang. Kita selaku guru mapel, bagaimana cara kita memotivasi dia agar dia bisa belajar, bisa mengerjakan tugas, bisa mengikuti proses pelajaran dengan baik dan benar di kelas kita nantinya. Nanti ada urutannya seperti saya bilang, kita bisa langsung nanti ada videonya tentang gimana proses restitusi tersebut. Oke, di sini ada kebutuhan dasar manusia tadi ya. Bagaimana kita bertahan hidup. Ini juga harus kita lihat kebutuhan-kebutuhan ini juga harus kita lihat pada siswa kita. Kemudian kasih sayang, apakah siswa kita mendapatkan kasih sayang dari baik dari keluarganya, kita juga sebagai gurunya bisa memberikan dia sebuah perhatian. Jangan membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, dan kita merasa diterima di kelasnya itu sendiri. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Ini merupakan kebutuhan hak atau kita yang harus kita miliki. Apabila seorang siswa tidak memiliki apa yang dibutuhkan, maka dia pasti akan memberontak. Makanya kenapa ada siswa yang nakal? Pasti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, biarpun nanti dia datangnya dari rumah atau di kelas itu sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini kita ada hukuman dan ada penghargaan. Apakah ini efektif kita terapkan di kelas kita? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ini ada hukuman yang bentuknya menyakitkan, yaitu tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian ada penghargaan yang bersifatnya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Ini adalah dampak yang imbas dari bagaimana kita memberikan penghukuman atau penghargaan untuk siswa kita. Inilah dia. Kalau sering kita kasih penghargaan, mungkin itu dia mengharapkan, hari ini dia terus yang mendapatkan hadiahnya, besok aku nggak usah lagi, berarti dia terus. Merasa tidak efektif dan bisa merusak hubungan dengan sesama kawannya. Merasa tidak dihargai, tidak diterima, bahwa dia lebih pintar, sedangkan saya lebih tidak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh guru tersebut. Kemudian bisa mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking yang tadi, makanya di dalam kurikulum kita tidak ada lagi proses perankingan ya kan. Cukup kita memberitahukan secara personal aja, tapi tidak kita langsung kita tulis di dalam raport kita, karena itu kalau proses ranking ini sama dengan kita kasih penghargaan yang bisa menghukum mereka yang yang mempunyai nilainya yang rendah. Merampas hak menghargai diri. Bagaimana tanggapan dari rekan-rekan sekalian tentang hukuman dan penghargaan? Apakah ini merupakan suatu solusi efektif, atau itu merupakan, kalau bisa kita jauhkan sementara ini? Terima kasih Bu Aida terkait dengan penghargaan tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, biasanya kan motivasi eksternal itu kan erat hubungannya dengan punishment, reward and punishment, hukuman dan penghargaan Ibu.
sehingga itu menjadi motif orang untuk melakukan sesuatu. Namun kita lihat bahwa reward dan punishment itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekecewaan, membuat orang kecewa atau pas sekali dia jadi kecewa, kita jadi kecewa dan sebagainya. Nah, mungkin bisa disampaikan ke kita bagaimana kiat-kiat agar hal itu tidak terjadi, Bu. Ketika kekecewaan itu jangan sampai timbul dengan adanya reward punishment tadi. Saya mohon sedikit bicara terkait dengan itu. Baiklah, untuk penghargaan dan penghukuman ini memang ada segi positif dan negatifnya. Tapi dalam program yang saya telah ikuti bahwa kalau bisa kita jauhkan, apalagi penghargaan. Banyak efek-efek negatif seperti yang telah diterangkan tuh tidak efektif, bisa membuat siswa lain menjadi cemburu. Dalam menjadi tidak menghargai temannya, bahkan dengan guru itu sendiri mungkin dia merasa ibu itu tidak senang dengan saya karena yang mendapatkan hadiah dia saja. Kita bisa mengukur tingkat kemampuan dari siswa kita sendiri ya. Untuk itu kan sebelum kita memulai di awal pembelajaran kelas kita pada awal semester, kita sudah membuat suatu asesmen yang bisa mengukur apa itu kemampuan dari siswa kita. Jadi kita bisa membuat metode dan model pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa kita sendiri. Untuk penghukum tadi itu juga tidak efektif kita terapkan di kelas kita. Biarpun kadang kita sebagai guru juga sudah hilang kesabaran ya, tapi seminimal mungkin untuk penghukuman dan penghargaan ini kita kecilkan. Marilah kita bujuk diri mereka sendiri untuk melakukan proses pembelajaran itu memang kemauan dari sendiri, bukan dari kita, bukan dari orang lain. Itu murni dari hati dia, dari minat dia. Maka kita akan mencoba menggali apa minat dan bakat dia yang ada di dia sendiri untuk dalam kita membuat metode pembelajaran kita nantinya. Contoh bahasa Inggris, kita akan membuat suatu teks prosedur. Ini kita ada prakteknya. Materinya tetap dengan teks prosedur, tapi untuk bahan-bahan atau misalnya apa yang ingin mereka kerjakan, misalnya kalau misal perempuan, mereka bisa lebih ke masakan misalnya. Mereka akan menyajikan prosedur teks itu dalam bentuk bagaimana cara membuat kue Black Forest misalnya. Kalau yang laki-laki mungkin lebih ke mekanik bagaimana memperbaiki sebuah alat yang rusak misalnya. Itu ada prosedur-prosedurnya. Nanti itu kita lihat di mana mereka senang, atau mereka bisa membuat satu permainan bagaimana prosedur dari permainan ini. Kita bisa gali di apa yang disukai oleh siswa kita, sehingga mereka bisa memahami bahwa prosedur teks itu bukan hal yang membosankan, tapi hal yang menarik untuk dipelajari. Bagaimana kita membuat siswa tersebut temuan belajar itu betul-betul dari dirinya sendiri, bukan dari sogokan, bukan harus kita kasih hukuman, ya. Kita coba membuat proses pembelajaran kita ini memang betul-betul berdasarkan dengan kebutuhan siswa kita. Oke, demikian Bu. Ada lagi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nazarni Guru TAI. Jadi bahwa dari penjelasan tadi, kalau tidak salah saya memahami bahwa kalau bisa kita memang menghindari sistem hukuman. Nah, kalau dari sisi ilmu Islam, pendidikan Islam, saya pernah pelajari bahwa pendidikan ini tidak terlepas daripada sistem tanzir dan tabsyir. Apa itu tanzir? Tanzir itu adalah hukuman, ya. Apabila melakukan kesalahan, jadi
diberikan tanzir tadi, ya, itu untuk supaya siapapun itu, tidak mesti siswa, supaya kita itu memahami bahwa kita telah melakukan kesalahan dari situ. Maka kenapa ketika kita dalam Islam juga, ketika kita melakukan kesalahan banyak adalah hukuman-hukuman yang memang diberlakukan untuk kita. Tapi itu juga dalam sistem Islam mungkin untuk apa itu semua, untuk membuat efek jerah mungkin kita telah melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Namun hukuman yang dimaksud di sini bukanlah hukuman-hukuman yang ada aturannya ya kita bilang ya. Dan dalam Islam itu tentu ada hukuman itu diberikan, ada aturan-aturannya bagaimana hukuman itu diberikan. Yang kedua, sistem tafsir, ya. Tafsir itu artinya pemberian kabar gembira, bisa jadi misalnya seperti sesuatu ya yang paling kecil mungkin seperti pujian, ya, atau mungkin ya bisa kita bilang mungkin hadiah mungkin ya. Karena di sini ilmu kita yang ini tadi kan nggak boleh lagi gitu ya. Nah, saya bukan bertanya, mungkin sekedar kita membandingkan antara dua buah pemahaman ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Zahliana atas tanggapannya. Ini sangat benar yang kita hadapi sekarang ini, bahwa sebelum kita melangkah ke sekolah kita juga harus memperoleh pendidikan Islam dari pengajian misalnya gitu kan. Di situ memang banyak diterapkan penghukuman. Kita sendiri mengalami itu sendiri dulu waktu kita masih dalam pendidikan hidayah atau di pengajian di pondok-pondok pengajian kita. Itulah yang kita tekankan di sini bahwa apa yang kita inginkan kepada siswa kita, bahwa mereka memiliki profil pelajar Pancasila tadi. Nah di situ bahwa dalam mewujudkannya tadi, kita ingin siswa kita itu memiliki untuk belajar itu tidak harus motivasinya dari kita, dari orang luarnya, motivasinya dari dalam diri sendiri. Bagaimana kita tumbuhkan motivasi dari diri mereka sendiri itu. Kalau kita kan kalau datang terlambat kita kasih hukuman. Jadi bagaimana dia tuh jangan datang terlambat lagi. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa membuat ya seperti tadi kita berikan bimbingan secara individu, kita terapkan ada proses restitusi juga nantinya. Oke, saya rasa demikian Bu Zahliana. Terima kasih atas saran dan tanggapannya. Kemudian kita bisa melihat di sini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Konsekuensi. Kita bisa melihat di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena berarti prosesnya bahwa dia kesalahannya terlambat ke sekolah. Kita bisa lihat ini merupakan hukuman atau konsekuensi ya. Hukuman. Oke, kita bisa lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, coba next Bu, mari kita lihat. Oke, itu konsekuensi bahwa dia udah terlambat. PJOK, bukan dari pertama dia sekolah dan ke sekolah. Di sini ada pendekatan restitusi yang akan kita
cari bagaimana kita membuat siswa kita itu motivasi belajarnya dari dalam diri mereka sendiri ya. Bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kelasnya. Di sini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini kita bukan menghukum mereka, tapi mencoba untuk menggali apa yang mereka inginkan. Kenapa mereka tadi terlambat ke sekolah? Kenapa dia bisa terlambat ke sekolah? Kita cari sebab-sebabnya apa. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita akan menawarkan suatu solusi, tapi tidak memaksa mereka untuk mengikuti yang kita inginkan. Kita minta mereka dari dia sendiri apa yang akan dia buat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksud tindakan di sini tindakan dia tadi membuat salah seperti terlambat ke sekolah, tidak membuat tugas seperti Bu Mutiah bilang tadi. Kita gali apa yang membuat mereka tuh tidak mengerjakan tugas. Kemudian menguatkan dan fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini merupakan ciri-ciri dari restitusi bahwa kita di sini tidak diminta untuk membuat suatu penghukuman atau paksaan yang bisa membuat siswa itu berdampak kepada emosional dia, juga psikisnya dia. Oke. Oke, konsep disiplin dengan identitas sukses. Oke, konsekuensi dengan restitusi. Oke, kalau kita menggunakan konsekuensi, penguatannya cuma dalam jangka pendek. Kemudian kita perlu monitoring, kita bisa melihat apakah yang kita ini sudah berdampak. Cuman karena tadi lebih efeknya jangka pendek ya. Kemudian ada stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dia sendiri yang memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini kita bisa memotivasi murid kita bagaimana dia bisa memotivasi diri, bagaimana dia mencari solusi permasalahan dari permasalahan di kelas yang telah dia lakukan. Oke. Ini juga ada hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya ini? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau yang hukuman membuat anak sakit. Kalau kita suruh push up, pasti yang itunya lebih ke hukuman fisik. Kalau hukumannya seperti memarahi juga dia bisa merusak mentalnya atau psikologinya dia. Kemudian anak membenci kedisiplinan sehingga dengan kita memberikan hukuman mereka akan lebih membenci disiplin. Lebih baik telat aja tiap hari. Kemudian adanya paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sering dia lari ya, sering dia melarikan diri setelah telat, sembunyi sana, sembunyi sini. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini merupakan salah satu
merupakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk kita sebagai guru lebih baik kita tidak menggunakan kedua-duanya ini, ya. Kita lebih baik mengikuti langkah-langkah restitusi yang yang sudah kita lihat tadi, ya. Kayak lebih aman dan lebih menjaga perasaan dari peserta didik kita sendiri. Oke, ini posisi 5 posisi kontrol restitusi. Ini posisi kita sebagai guru, ya. Pertama kita posisi kita sebagai penghukum. Anak datang, kita suruh dia untuk membersihkan misalnya kamar mandi, kemudian suruh push up, itu kita sebagai penghukum di situ. Kemudian pembuat rasa bersalah, membuat dia merasa bersalah, kita bilang seperti ini, apa kamu mau saya tiap hari dimarahi oleh kepala sekolah, misalnya kalau kamu terlambat, itu membuat dia merasa bersalah karena kita disalahkan oleh bisa atasan atau kepala sekolah kita di sini. Kemudian kita bisa posisi kita sebagai teman, kita bisa membujuk dia, kalau bisa besok jangan telat lagi. Ya, kita posisi kita sebagai teman. Dan juga sebagai pemantau, kita lihat dia, keseharian dia. Ini telat-telat selalu nih, kita kasih masukan, kita kasih juga bimbingan. Dan ini juga ada manajer. Kita sebagai manajer seperti apa? Nanti ada langkahnya. Kemudian ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya siswa datang terlambat, ya. Ini ada bahasa-bahasa atau kalimat-kalimatnya. Kalau penghukum seperti apa kalimat yang biasa kita katakan kepada siswa kita, yaitu kamu selalu saja terlambat. Ini dengan nada yang keras. Kemudian pasti selalu terakhir datang. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ini bahasa-bahasa yang membuat kita bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru dalam mendisiplinkan siswa kita. Bu Aida, saya mau tanya. Boleh? Gak usah pakai mie. Pakai mie biar. Baik. Jadi kan siswa kita juga kita sering melihat kita sendiri bahkan memberikan hukuman kepada siswa kita ketika mereka telat, ya kan? Apakah menyapu dan sebagainya. Dan itu sebenarnya membuat pembelajaran mereka itu menjadi terganggu juga karena kadang sampai 30 menit, ya. Dan saya mau sampaikan bahwa di antara materi PNM ini yang paling saya suka itu yang habis saya nonton itu materi hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Saya suka dengan materi itu, pematerinya pun cantik, ya kan. Jadi saya melihat memang saya paling suka dengan restitusi ini, ya kan. Jadi ketika anak-anak siswa kita itu terlambat, kita tidak langsung menghukum dia, memarahi dia. Barangkali dia punya masalah di rumahnya yang itu harus kita pahami, ya kan. Nah, kalau kita pakai sistem restitusi ini, adakah batas waktu yang kita berikan kepada siswa itu untuk melihat perubahannya? Dari dia sering terlambat, tidak terlambat lagi, ataukah memang tidak ada batas waktu bagi siswa-siswa kita. Jadi setiap hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, restitusi ya memang harus kita lakukan restitusinya. Apakah restitusi ini sudah menjamin perubahan perilaku? Dan apabila tidak terjadi perubahan perilaku itu bagaimana? Dan kemudian berapa lama batas waktu kita berikan untuk restitusi ini, untuk kita melihat bahwa ini ini enggak ya efeknya itu, atau ini hanya jadi restitusi ya juga apa juga kemana, itu bagaimana?
Zahriana. Memang menarik ya restitusi ya, karena untuk yang sebenarnya kita belum menerapkan di sekolah kita, atau mungkin Bu Farah udah pernah menerapkan. Ada saran bagaimana proses restitusi itu sendiri? Boleh, terima kasih atas kesempatannya. Nah, tadi pertanyaannya apakah ada jangka waktu yang ditetapkan untuk kita terapkan restitusi. Nah, kebetulan saya sendiri sebagai guru BK ya, untuk kasus terlambat ini sudah pernah berapa kali menerapkan kasus penyelesaian secara restitusi. Nah, untuk jangka waktunya itu seperti yang kita sampaikan tadi sebetulnya, kita bersama tergantung peserta didiknya. Nah, kita buat target dengan dia, kita tanya sama dia, kapan Ibu bisa lihat ini, target ini bisa kita capai. Nah, kita sendiri yang tanya sama peserta didik tersebut, bukan kita yang menentukan. Mungkin yang selama ini saya lihat ada yang 2 hari mungkin, ataupun seminggu. Seminggu itu paling lama restitusi, karena kalau individual bisa kita pantau ya kesehariannya seperti itu. Ini itu saja, terima kasih. Bagaimana Bu Zahriana? Berarti ini yang kita tawarkan bukan dari kita ya penawarannya, tapi dia sendiri. Kita kan bilang berapa hari kita akan melihat perubahannya. Dalam seminggu ini saya nggak telat lagi Bu. Kita bisa langsung seperti itu ya Bu Farah ya. Targetnya dari kesepakatan kita, dia sendiri yang menentukan jangka waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya juga sangat menarik ya pertanyaan dari Bu Zeze. Jawaban dari Bu Farah juga. Tapi jika setelah kita menentukan jangka waktu dengan peserta didik, nah setelah 1 minggu berlalu dia membuat kesalahan yang sama, apa yang harus kita lakukan? Apakah restitusi lagi, berjanji lagi? Terima kasih. Inilah kita kurikulum kita, bagaimana kita membentuk karakter ya. Berarti kita udah membuat perjanjian atau kesepakatan, berarti dia yang melanggar. Kita buat lagi restitusi selanjutnya. Tapi kan restitusi kan jangkanya tidak lama, paling 2 hari ya, seperti Bu Farah kita sepakati. Nanti kita pokoknya kita bimbing terus agar dia tidak terlambat lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu Bu Asri. Sedikit ya. Banyak boleh. Tadi menarik. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya melihat bahwa positif disiplin ini sangat menarik. Salah satunya adalah ada hukuman, ada restitusi ya. Nah, berbicara tentang terlambat, itu mungkin ada keadaan lingkungan. Dan yang lebih menariknya lagi di sekolah kita, saya melihat itu ada kesenjangan yang memang siswa itu lakukan tapi dari sekolah. Salah satunya adalah tidak menaati peraturan sekolah, misalnya baju keluar. Itu saya lihat secara kita lihat bersama. Nah, ada nggak sih trik-trik untuk menerapkan disiplin positif itu sehingga membudidaya atau menjadi budaya tersendiri bagi dianya? Karena saya melihat, saya sudah mencoba beberapa, saya selaku guru di sini kita ya, bisa kita tegur di saat itu anak-anak masukkan baju ke dalam. Nah, setelah itu besok atau 5 menit ke depan dia seperti itu lagi. Kalau sudah melihat saya atau melihat yang sering menegur dia, baru dia baju ke dalam semua. Mungkin ada nggak trik lain selain dia melihat kita, tapi bukan trik itu seperti itu atau apa yang seperti itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lisa atas pertanyaannya. Ini menyangkut peraturan sekolah ya tentang baju masuk ke dalam. Sebelum mereka masuk ke sekolah ini, kita kan sudah ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di saat itu, pada saat itu kita paparkan terus yang ini dari pihak siswaan ya. Kita langsung
peraturan yang harus ditaati oleh peserta didik kita. Misalnya rambutnya seperti apa, sepatunya warna apa, bajunya hari ini apa aja, kemudian kalau baju putih harus masuk ke dalam di situ. Tapi itu namanya siswa. Kita sendiri pun banyak yang melanggar hal itu. Kemudian bagaimana kiat-kiat kita untuk agar siswa itu tidak hanya takut sama guru yang tertentu ya, apalagi kalau misalnya melihat Bu Isa aja atau Bu Farah atau saya Bu Tia yang sering menegur mereka untuk memasukkan baju ke dalam. Inilah kita himbau kepada kita bekerja sama antara semua rekan guru. Bagaimana kita memberikan langsung menegur semuanya ya, bukan dari siswa A atau pembina OS saja, tapi kita semua di dalam kelas kita terapkan terus. Ya, dalam proses pelajaran waktu saat kita mau proses kan kita ada salam, ada kemudian hormat, kita bisa lihat baju mereka sudah bagus atau belum, kesiapan mereka sudah belajar untuk sudah siap atau belum. Kita bisa lihat tuh dari sepatu mereka, kita bisa tegur terus. Apalagi ini waktu piket masa pertama, untuk kita mereka datang ada yang masih pakai sendal. Inilah fungsi piket. Piket bisa melihat baju dia, bisa melihat rambut dia. Kita mengingatkan terus. Ya, jadi ini merupakan harus ada kerjasama dari semua warga sekolah, khususnya guru-guru, untuk bekerjasama untuk menegur atau memberikan nasihat kepada siswa kita yang masih ya saling mengingatkan lah untuk mereka agar menaati peraturan sekolah kita. Ada masukan dari rekan lainnya, mungkin dari Bu Farah selaku BK yang udah kita terapkan bagaimana untuk peraturan sekolah. Udah betul, udah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ada 5 posisi kontrol kita ya untuk restitusi tadi. Melihat tayangan video tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol.
Ibu ingin tanyakan apa tugas tim evakuasi atau tim kegiatan? Cynthia. Yang pertama tugasnya adalah mengevakuasi, ya, mengevakuasi para korban. Yang kedua, apa lagi? Mengobati, ya, di bagian apa? Mengobati siapa yang cedera. Satu lagi, apa tugas tim logistik? Junaida Aulia. Memahami kelima posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hampir 20 menit dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, juga tim logistik. Logistik apa? Gitu. Barang-barang. Ya, baik barang dagang maupun makanan dan sebagainya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang ini yang telah menjadi satuan pendidikan aman bencana atau SDAP. Kegiatan ini namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan juga kami sangat membanggakan ada tujuan daripada kegiatan ini adalah supaya terbentuknya budaya aman kita, ada budaya biasa dan ada budaya pendidikan risiko yang biasanya ketika dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses
belajar bersikap ini akan dapat mengalihkan kita. Pada film kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol